Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Yang saya pegang ini merupakan salah satu Android Box favorit saya, yaitu Tox One. Bagi yang belum sempat menonton video reviewnya, dapat mengklik link yang terdapat di pojok kanan atas. Di video kali ini kita akan bicarakan produk terbaru dari SVI berbasiskan aplikasi, yaitu SVI Go dan SVI Mo. Berbeda dengan yang sebelumnya, apabila kita ingin menikmati konten-konten premium dari SVI, maka kita harus berlangganan sekaligus membeli perangkatnya karena memang dijual dalam satu paket. Berasa mahal ya. Dan kekurangan lainnya adalah apabila perangkatnya rusak, berupa Android Box-nya ini rusak, maka berakhir jugalah masa berlangganan kita, kecuali masih dalam masa garansi. Nah, berbeda dengan menggunakan dua aplikasi ini, yaitu SVI Go dan SVI Mo tersebut, maka kita bebas bertukar antara satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Yang penting dalam saat yang bersamaan hanya satu perangkat saja yang aktif. Untuk SVI Go kita install pada Android Box seperti Tox One ini, dan untuk SVI Mo kita install pada smartphone. Dengan menggunakan dua aplikasi ini, selain bebas bertukar antara satu perangkat ke perangkat yang lainnya, harganya pun lebih terjangkau. Ada pilihan lifetime, ada pilihan untuk 1 tahun, dan pilihan lainnya disesuaikan saja dengan budget kita. Baik, kita akan download aplikasinya, kemudian kita installkan pada Android Box ini. Untuk aplikasinya selain dapat di-download di Play Store, juga dapat di-download pada link berikut ini, yaitu svi.my6868.cc. Silakan pilih bahasanya. Untuk aplikasinya sendiri, seperti yang disebutkan sebelumnya, ada dua jenis, ada SVI Go dan SVI Mo. Dikarenakan di sini saya menggunakan Android Box, maka saya akan menginstalkan SVI Go. Setelah kita install, kita akan buka aplikasi SVI Go tersebut. Seperti biasa, meminta akses untuk lokasi, begitu juga akses yang lainnya. Nah, dilakukan testing compatibility. Nah, di sini sudah di-approve ya, bahwasanya box yang saya gunakan ini atau Android Box yang saya gunakan ini dapat digunakan untuk memutar SVI Go. Nah, untuk otorisasinya ada dua. Yang pertama menggunakan kode, kemudian yang kedua menggunakan account. Menggunakan kode ini hanya satu kali input saja, sementara menggunakan account, nah dengan menggunakan account ini maka kita bisa berpindah dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Sementara yang kode ini hanya satu kali pakai saja. Dan saya akan menggunakan untuk authorize-nya ini menggunakan kode. Nah, kemudian kita mendapatkan account dan password, begitu juga dengan kode otorisasi apabila kita ingin migrasi atau berpindah dari satu device ke device yang lainnya. Dan inilah tampilan user interface dari SVI Go setelah selesai kita install. Cukup menarik ya. Untuk remote-nya sendiri di sini berfungsi dengan baik, tidak ada masalah sama sekali. Remote bawaan dari Tox One, jadi tidak harus mengganti remote-nya. Ada beberapa fitur yang dapat kita lihat. Pertama adalah fitur live untuk channel-channel premium, ini pastinya. Kemudian yang kedua adalah VOD atau video on demand. Kemudian kita juga dapat melihat masa expired dari akun yang kita pakai. Selanjutnya ada juga helper, kemudian setting. Kita akan cobakan fitur yang pertama adalah live. Nah, ini merupakan fitur live dari SVI Go. Ingat, untuk koneksi internet disarankan minimal adalah 10 Mbps. Jangan sampai kurang dari 10 Mbps karena akan bermasalah nantinya ya. Kita akan coba perhatikan satu persatu channelnya. Dan ini merupakan channel-channel untuk di Indonesia. Dan saya tidak akan mencoba satu persatu, ini masalah copyright nantinya, kecuali untuk channel-channel lokal saja. Nah, ini merupakan beberapa siaran-siaran atau channel-channel premium lokal Indonesia yang dapat kita perhatikan di sini. Ada ANTV tadi yang kita lihat. Ada juga di sini CNN Indonesia. Dan tambahan informasi di sini untuk koneksi internet saya menggunakan 20 Mbps. Dan sepertinya di sini masih ada bufferingnya. Oke, kita coba pindahkan ke yang lain. Kita coba cari siaran yang lain, misalnya adalah CNN Indonesia. Untuk MNC Group saya akan coba cari, untuk RCTI, kemudian MNC TV dan Global TV. Sejauh ini saya belum menemukannya.
Sementara untuk kelancaran, ini cukup lancar untuk SVO Go ini. Kalaupun ada buffering sekali, itulah wajar lah ya. Dan tidak akan berlangsung lama, biasanya hanya di awal saja. Itu pengalaman saya dengan produk yang lain. Untuk RCTI belum bisa saya menemukannya di sini. Berikut juga dengan MNC dan Global. Gak ada. Kemudian kita coba lihat untuk Indonesian News. Nah, ini Indonesian News pengelompokannya sepertinya juga belum benar. Tapi tidak jadi masalah. Yang penting adalah kualitas dari siarannya. Apalah arti pengelompokan. Nah, untuk TV One lancar untuk TV One-nya. Oke, kita coba lagi untuk Indonesian Movie. Nah, ini adalah untuk Indonesian Movie. Bisa diperhatikan beberapa channel yang ada. Saya akan scroll ke bawah saja. Saya tidak bisa untuk mencobakannya karena sekali lagi ini terkait dengan copyright. Dan ini merupakan acara sportnya. Untuk acara sport di sini ada Arena Sport 1. Ya, kemudian ada band sport juga, band sport 1, band sport 2 ada, dan masih banyak lagi nih untuk olahraganya, jadi cukup lengkap ya. Nah, yang menarik juga di sini ada juga band sport 1 yang Indonesianya, biasanya ini menayangkan sepak bola La Liga ya. Oke, nah kemudian di sini juga ada Astro, nah di sini juga Astro, ada Arena. Nah, ini merupakan beberapa list siaran untuk Astro tersebut. Dan favorit saya biasanya adalah ada Astro Prima. Astro Prima ini saya lebih senang nonton Piramli sih. Kemudian ada juga di sini Astro Oasis. Astro Oasis juga ada di SVI Go ini. Cukup banyak untuk list channel-channel Astro ya. Nah, ini merupakan Astro Super Sport. Kita coba lihat. Super Sport 1, 2, 3, dan 4 ada lengkap ya semuanya. Kemudian ada juga Hong Kong, USA juga ada. USA bagi yang penasaran kita coba lihat ya. Ada band Mac ya. Ada juga di sini, ada band sportnya juga cukup lengkap sekali. Di sini ada band US juga ya, band US. Sekali lagi untuk koneksinya ini balik lagi kepada koneksi internet kita di rumah. Untuk Jepang ada juga siarannya. Jadi bisa kita pilih lah nanti sesuai dengan apa yang ingin kita tonton. Jadi cukup banyak di sini. Nah, itu merupakan beberapa siaran atau channel yang terdapat di SVI Go ini. Jadi boleh saya bilang atau boleh saya simpulkan untuk siarannya cukup banyak, namun disayangkan untuk region atau negara yang ada di atau negara Indonesia, untuk channel-channel lokalnya masih kurang lengkap. Masih lengkap yang produk yang di sebelah. Sepertinya ini perlu ya diberikan masukan ke pihak SVI Go-nya. Tadi saya tidak menemukannya, ternyata untuk EPG ini kita menggunakan tanda panah ke kiri ataupun ke kanan, sehingga kita bisa melihat acara yang ada. Fitur recordnya ada ya. Jadi dia bisa menyimpan beberapa siaran yang sudah, siaran yang sudah ada sebelumnya di record, seperti itu. Sepertinya bisa. Jadi kita bisa menonton siaran yang terlewatkan pada saat kita nggak bisa menontonnya, jadi kita bisa menontonnya sekarang. Selanjutnya kita cobakan fitur VOD atau video on demand. Nah, di sini ada 3 kategori ya, ada film, kemudian ada serial TV dan anime atau anime ya bacanya ya. Yang pertama kita dulu untuk yang filmnya. Yang filmnya kategorinya ada nih, ada yang new release-nya. Dan untuk remote-nya sendiri berfungsi dengan baik ya, jadi tidak harus menggunakan mouse. Nah, ini merupakan yang new release, sudah dikelompokkan, ada populer juga, ada film yang laku, yang hot, kemudian ada Blu-ray. Film Indonesia juga ada di sini, sangat banyak sekali koleksi filmnya. Ya, sangat memanjakan kita lah, cocok sekali di kondisi pandemi seperti sekarang ini, nggak perlu ke bioskop, hiburan ada di rumah dan di tangan Anda. Untuk serial TV, kita coba perhatikan. Nah, ini merupakan kategori-kategori untuk serial TV, sangat banyak juga. Jadi bisa dipilih saja nanti, dan ini juga sudah dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk loadingnya pun cukup cepat sih ya, nggak ada masalah sama sekali. Nah, ini merupakan contoh-contohnya. Selanjutnya kita coba yang anime. Nah, ini merupakan film-film anime mungkin yang disukai sama adik-adik kali ya. Jadi dengan menggunakan SVI Go ini sangat cocok sebagai teman kita di rumah.
menemani kita di kondisi pandemi seperti sekarang, apalagi kita nggak bisa keluar, kalaupun bioskop sudah buka, dibatasi ya. Jadi lebih baik di rumah, lebih aman dan lebih hemat. Selain daripada VOD helper, kalau seandainya kita ada gangguan bisa menghubungi ke sini ya. Ada kontak customernya juga. Nah, bisa dihubungi ke nomor WhatsApp yang ada di sini ataupun dengan cara men-scan barcode sehingga kita terhubung ke Facebook. Kalau saya lihat di situ. Baik, demikianlah video terkait dengan SPI Go ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi Anda sebelum menentukan apakah SPI Go ini cocok untuk kebutuhan ya. Cocok dengan kebutuhan, cocok dengan budget. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.